Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nikmah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen UMKM. Yang pertama ada fungsi dan proses manajemen. Para manajer bertugas merancang pekerjaan guna mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Fungsi itu kita sebut perorganisasian. Fungsi itu meliputi menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan tugas tersebut, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas tersebut, siapa yang melapor kepada siapa, dan pengambilan keputusan. Selain itu, peran manajer ialah memonitoring serta mengevaluasi kinerja. Di sini ada peran manajemen. Henry Midbeck, seorang peneliti terkemuka, ia menyimpulkan bahwa para manajer menjalankan 10 peran berbeda, akan tetapi saling berkaitan. Istilah peran manajemen mengacu pada kategori-kategori tertentu pada perilaku manajerial. Ke-10 peran manajerial Midbeck itu dapat digolongkan sebagai peran-peran yang terutama, mencakup hubungan antar pribadi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada definisi UMKM dan ruang lingkupnya. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Adapun ciri dari UMKM ialah: yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan UMKM. UMKM yang ada di Indonesia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan UMKM yang ada di Indonesia, yang pertama, organisasi internalnya sederhana. Yang kedua, mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan atau padat karya, berorientasi ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, aman bagi perbankan dalam memberikan kredit. Yang keempat, bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan. Yang kelima, mampu memperpendek rantai distribusi. Yang keenam, fleksibel dalam mengembangkan usaha. Adapun kelemahan-kelemahan UMKM yang ada di Indonesia, yang pertama, lemah dalam kewirausahaan dan manajerial. Yang kedua, keterbatasan keuangan atau modal. Yang ketiga, ketidakmampuan aspek pasar. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi. Yang kelima, ketidakmampuan informasi. Yang keenam, tidak didukung kebijakan dan regulasi yang memadai. Yang ketujuh, tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama. Yang kedelapan, sering tidak memenuhi standar. Yang keempat, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu kurangnya permodalan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Adapun faktor eksternal, yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif kebijaksanaan. Yang B, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang C, implikasi otonomi daerah. Yang D, implikasi perdagangan bebas. Yang E, sifat produk dengan lifetime pendek.
Yang F, terbatasnya akses pasar. Selanjutnya ialah upaya untuk mengembangkan UKM. Pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, di antaranya menciptakan iklim usaha, pengembangan kemitraan, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pelatihan, membentuk lembaga khusus, kemantapan asosiasi, mengembangkan asosiasi, serta mengembangkan kerjasama yang setara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.